Ah, they're dead. Good. Shalom, jemaat GBI Kedamaian yang dikasihi Tuhan. Bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama mengadakan ibadah Jumat Agung. Walaupun kita melakukan ibadah di rumah kita masing-masing, tapi saya percaya lawatan Tuhan tetap ada buat kita. Bahkan kita tidak kehilangan makna dari Jumat Agung itu sesungguhnya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Mohon pimpinan dan pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh bersama-sama merayakan Jumat Agung. Kami boleh mengadakan ibadah kami di rumah masing-masing. Sekalipun dalam suasana yang tidak mendukung oleh karena keadaan yang menimpa negeri kami. Tapi kami percaya di dalam ibadah Jumat Agung ini, walaupun kami di rumah, Tuhan tetap akan melawat kami, memberkati kami, bahkan bersyukur kami bersama-sama keluarga bisa mengadakan ibadah Jumat Agung. Walaupun melalui video ataupun rekaman, kami yakin Tuhan tetap akan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, Jumat Agung merupakan hari di mana Kristus mati. Kematian Kristus dinamakan dengan Jumat Agung. Orang mungkin bertanya-tanya, kenapa Yesus mati? Dan untuk apa dia mati? Atau ada pertanyaan juga yang mengatakan, bukankah Yesus itu Tuhan? Kok Tuhan bisa mati? Bukankah Tuhan tidak bisa mati? Kenapa Yesus bisa mati? Sudah saya percaya pertanyaan-pertanyaan seperti itu mereka belum mengerti dan tidak mau mengetahui yang sesungguhnya untuk apa dan mengapa Yesus mati. Saudara, dalam sejarah kematian Kristus merupakan kematian yang paling mengenaskan. Kenapa saudara? Karena kematian Kristus didahului oleh penderitaan yang begitu besar. Penderitaan yang sangat mengerikan. Kalau saudara pernah nonton film The Passion of the Christ, saudara lihat di sana bagaimana penderitaan yang Yesus alami. Tentara-tentara Roma atau algojo Roma mencambuk Yesus begitu membabi buta. Bahkan dengan ganasnya, dengan gaharnya, Yesus dicambuk, dipukul habis-habisan. Kalau kita sudah nonton film The Passion of the Christ yang begitu mengerikan, saudara tahu aslinya itu lebih mengerikan lagi, saudara. Mengapa saya katakan seperti itu? Di dalam kitab Yesaya dikatakan di sana, sampai wajahnya pun tidak bisa dikenali lagi. Artinya apa? Kalau wajahnya saja tidak bisa dikenali, itu berarti hancur, saudara. Itu berarti sudah begitu mengerikan sekali. Nah, di dalam sejarah, kematian yang paling mengerikan adalah kematian Kristus. Karena penderitaan yang dia terima itu begitu besar. Tapi mengapa Yesus mau melakukan semuanya itu? Penderitaan yang Yesus alami merupakan penderitaan yang sangat berarti untuk kita. Karena di dalam penderitaan Kristus ada harapan yang dia berikan kepada kita. Sudah bicara mengenai harapan, semua orang harus punya harapan. Mengapa begitu penting harapan itu harus dimiliki, saudara? Kalau kita melihat dan mendengar kesaksian-kesaksian penderita COVID-19 yang akhirnya sembuh. Sudah tahu Tung Desa Moringin, seorang motivator handal. Dia dinyatakan positif virus corona. Begitu dia sembuh, diwawancara, cuma satu yang dia katakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Harapan inilah yang menyegarkan tubuhnya. Harapan inilah yang meyakinkan dia bahwa pasti
dia akan sembuh. Satu orang lagi, saudara, pasien dari Semarang yang bernama Yohana Lastri. Ketika diwawancara pun, dia cuma bisa mengatakan, saya bersyukur, saya percaya, saya mengimani. Karena Kristus itu, Allah itu akan memberikan kesembuhan kalau hati saya bersukacita dan bergembira. Hati yang gembira adalah obat. Itulah harapan yang membuat dua pasien tersebut sembuh karena memiliki harapan yang besar. Saudara, seorang penulis pun pernah mengatakan bahwa kenapa begitu penting harapan. Harapan adalah sesuatu yang memberikan gairah hidup. Harapan bisa berarti juga seperti oksigen atau energi yang melancarkan seseorang dari keputusasaan, dari sesuatu yang menyakitkan, dari penderitaan yang begitu besar. Tapi begitu dia punya harapan, maka energi itu pun akan muncul dan memberikan kepada dia kekuatan. Seorang penulis pernah mengatakan begini, saudara. Mungkin orang bisa bertahan hidup untuk tidak makan selama 40 hari. Atau ada orang juga yang bisa bertahan hidup untuk tidak minum sampai 3 atau 4 hari. Ada juga yang mengatakan bahwa dia bisa bertahan untuk tidak ada oksigen selama 30 menit. Tapi ingat baik-baik, kalau orang tersebut tidak punya harapan, dalam 1 detik saja, orang itu pun akan mati. Karena itu, harapan itu begitu penting, saudara. Harapan itu memberikan kehidupan, sebab harapan itu adalah oksigen atau energi. Itu sebabnya sangat tepat sekali kalau penderitaan Kristus memberikan harapan. Pertanyaannya, harapan yang seperti apa yang Yesus berikan kepada kita? Mari kita buka Roma pasal yang ke-5, ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Kalau jemaat ada Alkitab, silakan buka bersama dengan saya, baca Roma pasal 5 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Beginilah firman Tuhan. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Harapan yang pertama yang Yesus berikan kepada kita melalui penderitaan adalah harapan akan hidup yang kekal. So, mengapa saya katakan bahwa ada harapan akan hidup yang kekal? Sudah bicara mengenai hidup dan mati, semua orang pasti takut kalau mengalami kematian. Banyak orang yang mengatakan bahwa dengan virus corona atau COVID-19 ini, banyak orang yang mati sia-sia. Di Italia, di Amerika, bahkan di Indonesia. Begitu menakutkan. Kematian yang sia-sia, kematian yang mungkin begitu cepat, orang tidak menyangka. Dan akhirnya membuat orang pun takut dengan yang namanya kematian. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa kematian orang yang benar itu berbahagia. Orang yang percaya kepada Tuhan, dikatakan di sana bahwa kematian itu merupakan jalan untuk berjumpa dan bertemu dengan Sang Khalik. Kenapa demikian, saudara? Karena penderitaan Kristus membawa kematian Dia dan memberikan kepada kita akan hidup. Hidup yang seperti apa yang Tuhan berikan? Di dalam Alkitab, kata hidup ada 2. Yang pertama hidup yang disebut dengan bios. Yang kedua hidup yang disebut dengan zoe. Kedua hidup ini Tuhan yang berikan. Tapi hidup yang zoe itu hanya diberikan di dalam Kristus. Karena itu, kenapa ada hidup yang zoe? Hidup yang zoe adalah hidup yang bermakna. Hidup yang zoe adalah hidup yang berguna. Sekalipun dalam kondisi apapun juga. Sekalipun dalam persoalan yang menghimpit hidup dia. Tapi ketika punya zoe, maka dia pun tetap akan bersukacita.
Di dalam perjanjian lama, kita tahu bahwa Adam pertama ketika Tuhan ciptakan, membawa seluruh manusia mengalami yang namanya dosa. Dan dosa ini diturunkan oleh Adam yang pertama. Menjadikan semua manusia berdosa. Dan Yesus disebut Adam yang kedua. Itu artinya Adam pertama memberikan yang namanya dosa atau kematian. Dan Adam yang kedua memberikan hidup atau pengharapan. Karena itu, mengapa konsep dalam PL, kalau ada orang yang berbuat dosa, dia harus membawa korban. Korban ini disembelih, kemudian Tuhan melihat orang yang berdosa itu akhirnya tidak dihukum mati, oleh karena sudah digantikan oleh domba yang mati. Kalau dia berbuat dosa lagi, maka dia pun harus bawa domba lagi. Kalau dia berbuat dosa lagi, maka dia harus membawa domba lagi. Artinya apa? Sampai kapanpun manusia yang berdosa harus ada korban. Manusia yang berdosa harus ada korban. Karena itu, kenapa satu-satunya korban yang sempurna, yang membuat Allah puas dengan pengorbanan, hanya anak domba Allah. Kristus dikatakan anak domba Allah karena dia harus dikorbankan. Dan korban Yesus adalah korban yang sempurna. Menggantikan hukuman dosa. Menggantikan hukuman Allah. Menggantikan murka Allah. Untuk hidup yang kekal bagi kita yang dipilihnya dan percaya kepada Kristus. Penderitaan Kristus membawa hidup yang kekal. Karena Kristus anak domba Allah yang dikorbankan sebagai korban yang sempurna yang memberikan akan kehidupan. Harapan yang kedua, saudara. Penderitaannya memberikan harapan atau membawa harapan. Harapan yang seperti apa yang Tuhan berikan kepada kita melalui penderitaannya. Yang kedua adalah harapan akan penyertaan Kristus yang sempurna. Kita baca dalam Mazmur 121, saudara. Dalam Mazmur pasal 121, mari kita akan buka Mazmur 121 ayat 7 dan ayat 8. Beginilah firman Tuhan. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Matius 28 ayat 20 pun mengatakan, Aku akan menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sekalipun ada penyertaan Tuhan yang sempurna, bukan berarti kita menjalani hidup yang semaunya. Saat seperti ini, kita percaya bahwa semua orang, khususnya rakyat Indonesia, sedang jenuh oleh karena isolasi di rumah. Stay at home. Lalu ada orang yang berpikir, kalau ayat ini kita yakini, maka kita keluar, kita pergi, maka pasti juga Tuhan akan menjaga. Tuhan akan menyertai. Betul, saudara. Tapi sebagai orang Kristen yang beriman, dia pun orang Kristen yang bijaksana. Kalau pemerintah menghimbau supaya jangan pergi keluar rumah, kalau tidak mendesak, lebih bagus stay at home. Karena kita percaya pemerintah pun sebagai wakil Allah di bumi yang harus kita taati. Saya katakan sebagai hamba Allah, mari dukung himbauan pemerintah. Stay at home. Sekalipun Tuhan menyertai. Justru kita percaya, sekalipun kita di rumah, kita tidak akan jenuh. Kita tidak akan bosan. Kita tidak akan kecewa atau menggerutu. Karena Tuhan tetap menyertai kita. Mungkin anak-anak muda sekarang mengatakan, Tuhan, aduh jenuh banget di rumah. Bisa lama-lama stres. Ibu-ibu pun mulai marah, cemas, menggerutu oleh karena ngajari anaknya yang belajar lewat online. Sulit sekali untuk ngajari anak-anak yang belajar online. Sehingga ibu-ibu pun marah, kenapa tugas-tugasnya pun terus saja lewat online, lewat komputer dan sebagainya. Saya mau kasih tahu, Tuhan tetap menyertai engkau. Dalam situasi
yang tidak menyenangkan sekalipun, dalam situasi yang tidak enak sekalipun, percayalah, penyertaan Tuhan itu sempurna. Saudara yakin bahwa harapan ada penyertaan Tuhan akan memberikan satu kekuatan, sekalipun kondisi yang tidak menyenangkan. Tetap dukung program pemerintah. Sebagai orang beriman, jangan mencobai Tuhan, walaupun Dia akan menyertai kita. Penyertaan Dia sempurna. Ketika kita keluar rumah, Tuhan akan jaga. Masuk ke rumah, Tuhan akan jaga. Betul. Tapi hari-hari ini, mari kita percaya, di rumah sekalipun, Tuhan tetap akan memberikan sukacita dan penyertaannya buat Anda dan saya. Yang ketiga, saudara, penderitaan Kristus memberikan harapan, bukan hanya harapan akan hidup kekal, bukan hanya harapan akan penyertaannya yang sempurna, tapi juga harapan akan hari esok, harapan akan masa depan. Saudara, bangsa Israel ketika ditawan di Babel, Tuhan katakan dalam kitab Yeremia 29 ayat 10 dan 11, setelah genap 70 tahun, aku akan mengembalikan engkau ke tempat di mana aku mengambilnya. Saudara, bayangkan 70 tahun di pembuangan. Setelah genap 70 tahun bagi Babel, maka aku akan mengembalikan Israel ke Israel. 70 tahun, saudara. 70 tahun. Ini bukan waktu yang sebentar. Kita mungkin sudah 3 minggu, hampir 1 bulan, karena harus mengisolasi diri di rumah. Tapi percayalah, di dalam 4 minggu kita di rumah, oleh karena keadaan yang tidak memungkinkan kita untuk bekerja, makanya pemerintah menyarankan kita WFH. Apalagi sebentar lagi ada pembatasan sosial berskala besar di Jakarta. Mulai hari ini loh, saudara. Ini pun akan membuat kita cemas, membuat kita semakin takut, membuat kita bilang, bagaimana dengan usaha saya? Bagaimana dengan kafe saya? Bagaimana dengan bakery saya? Bagaimana dengan catering saya? Bagaimana dengan kantor, perusahaan saya? Saudara, mungkin ini membuat kita bilang, aduh Tuhan, kalau tidak ada pemasukan, jangan-jangan usaha kami bisa gulung tikar. Jangan-jangan toko kami bisa kolaps. Sebagai hamba Allah saya berkatakan, jangan khawatir, sebab hari esok itu pasti ada. Tuhan akan memberikan harapan yang baru. Tuhan akan nyatakan bahwa hari depan kita penuh dengan harapan. Hari depan kita bukan madesu, kata anak muda, masa depan suram. Tapi hari depan kita madeje, masa depan cerah. Kenapa? Karena penderitaan Kristus memberikan harapan yang pasti akan hari esok. Sudah kata harapan juga dalam bahasa Inggris mempunyai arti hope. Hope artinya di dalam tekanan apapun juga dia tidak akan pernah menyerah. Di dalam kesulitan atau kondisi apapun juga dia tidak akan pernah putus asa. Ada satu perkataan hamba Tuhan mengenai harapan ini. Saya senang sekali dan bagus sekali dia katakan begini, saudara. Kalau engkau tidak bisa berdiri oleh karena banyaknya persoalan, pergumulan dalam hidupmu, sampai berdiri pun kau tidak bisa, berlututlah engkau. Karena ketika engkau berlutut untuk memohon belas kasihan Tuhan, berdoa di sana dengan berlutut kepada Tuhan, maka Tuhan pun akan memberikan kekuatan yang baru, sehingga hari esok pun akan menjadi milik engkau. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, hari ini kita merayakan Jumat Agung. Ada berkat tersendiri dengan suasana pandemi corona yang dialami oleh seluruh bangsa-bangsa di muka bumi ini, dan termasuk Indonesia. Ketika kita merayakan Jumat Agung, mari kita ingat baik-baik, penderitaan Kristus membawa harapan buat Anda dan saya. Harapan yang seperti apa yang Tuhan berikan buat Anda dan saya? Yang pertama, harapan akan hidup kekal. Saudara diberikan hidup yang kekal. Jangan pernah takut untuk menjalani hidup ini, karena kita percaya mati dan hidup kita adalah milik Tuhan. Dan kita yakin
bahwa hidup yang kekal Tuhan sudah jamin, karena dialah satu-satunya korban yang sempurna. Yang kedua, Tuhan juga berikan harapan bahwa dia akan menyertai kita. Dimanapun kau berada, di rumah sekalipun, engkau tidak akan pernah bosan. Karena ada penyertaan Tuhan buat Anda dan saya. Dan yang ketiga, harapan yang Tuhan berikan adalah harapan akan hari esok. Percayalah, bisnis saudara, usaha saudara, pekerjaan saudara, toko saudara akan diberikan Tuhan kemajuan yang lebih lagi. Dengan kejadian ini, Tuhan akan berikan satu pengalaman yang besar bahwa ada berkat tersendiri buat Anda dan saya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kepada kami bahwa begitu besar penderitaan yang Engkau alami, sampai-sampai Engkau pun rela mati menebus dosa kami. Bahwa penderitaan yang Engkau alami sungguh-sungguh membawa harapan yang besar buat kami. Terima kasih untuk kematian-Mu yang benar-benar memberikan kepada kami kepastian akan hidup kekal. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang sempurna. Dan terima kasih akan hari esok yang Tuhan janjikan kepada kami. Berkati jemaat GBI Kedamaian di rumah mereka masing-masing. Biarlah kiranya berkat Allah selalu ada buat kami semua. Kami percaya Tuhan bahwa berkat-Mu yang tersendiri itu, berkat-Mu yang besar itu, berkat-Mu yang spesial itu, Engkau akan nyatakan kepada rumah tangga kami, keluarga kami, anak-anak kami, bahkan setiap orang yang terus berseru dan berharap kepadamu, maka Engkau pun akan menyertai dan memberkati kami. Biarlah berkat yang dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, persekutuan, penghiburan, dan kekuatan dari Allah Roh Kudus menyertai engkau sekalian, mulai dari detik ini hingga Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.